Oke, puji Tuhan. Rasanya kalau udah nyembah, udah gak mau stop ya. Tapi tetap firman harus disampaikan hari ini. Minggu lalu kita udah bicara soal kriteria mempelai Kristus. Jadi untuk menjadi mempelai Kristus ada kriterianya. Tuhan memberikan kriteria-kriteria untuk seorang mempelai Kristus. Kita sudah sampai ke berapa kemarin? Kelima ya. Yang pertama apa? Bisa dipercaya. Kalau saudara nggak bisa dipercaya, jangan berharap jadi mempelai Kristus. Yang kedua, saudara tidak pernah mengecewakan Tuhan dalam segala hal. Baik di dalam lembah, saudara akan tetap setia. Yang ketiga, rajin dalam melayani dan juga rajin dalam pekerjaan. Nah, ini banyak masalah nih. Banyak orang rajin bekerja karena ada duitnya. Begitu melayani, males yang minta ampun. Banyak juga terjadi orang rajin melayani, tapi males yang minta ampun di rumah. Tuhan mau balance. Di sini Tuhan mau balance. Tuhan mau saudara rajin di dunia dan juga rajin di dalam pelayanan. Bekerja rajin, pelayanan juga rajin. Amin. Ya, teman saya pernah bilang, wah Pak, saya nggak ada kerjaan. Kerjaan saya ternak teri. Tahu ternak teri? Antar anak istri, itu ternak teri. Hina nggak? Nggak hina. Kalau saudara memang dipanggil Tuhan sebagai ternak teri, ya sudah antar anak istri aja. Selama masih ada kesempatan antar anak istri, antar aja. Ya. Bukan berarti hina, enggak. Jadi yang ketiga, rajin melayani, rajin pelayanan, rajin juga dalam pekerjaan. Yang keempat, mencari kebenaran terus-menerus. Haus akan kebenaran. Haus akan kebenaran. Yang kelima, senantiasa berjaga dan waspada. Senantiasa berjaga dan waspada. Berjaga menanti hari kedatangan Tuhan. Waspada terhadap tipu daya kegelapan. Waspada juga terhadap pengajaran-pengajaran. Dan waspada juga terhadap ketamakan. Rasa tidak pernah cukup. Yang keenam, sekarang kita lihat di Amsal 31 ayatnya ke-16. Amsal 31 ayatnya ke-16. Amsal 31 ayat 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Lihat ya, dia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Saudara perhatiin, yang berikutnya, yang keenam, kriteria yang keenam dari seorang mempelai Kristus adalah setia di dalam suatu pelayanan dan tidak berambisi. Setia dalam melayani, tidak berambisi. Saudara lihat di situ, dia memberi suatu ladang yang diingini. Ladang ini berbicara soal pekerjaan Tuhan. Dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Dia menggarap apa yang menjadi kewajibannya. Setia, tidak berambisi. Saudara perhatiin, ambisi adalah buah daging. Ambisi akan membuat seseorang menggarap kebun yang bukan miliknya. Banyak orang
melayani dengan ambisi. Saya pernah ketemu beberapa teman hamba Tuhan, dia bilang gini, dalam nama Yesus, tahun depan jemaat kami bertambah 1.000 orang. Ketemu saya kemudian tahun depannya. Bertambah? Enggak. Enggak. Tuhan hanya mempercayakan sekian. Ya sudah, setia aja main sekian. Saya teringat satu cerita Jim Baker. Jim Baker. Ini cerita yang luar biasa, cerita yang luar biasa. Dia dipercaya Tuhan dengan 50 jemaat. 50 saja. Mula-mula dia setia, tapi dia punya masalah keuangan, masalah keuangan. Akhirnya dia tergiur dengan pengajaran kasih karunia. Dia tergiur dengan pengajaran kasih karunia, pengajaran Injil kemakmuran. Dia tergiur dengan pengajaran Injil kemakmuran. Dia mulai masuk di dalam pengajaran kasih karunia dan penginjil kemakmuran. Dia mulai masuk ke sana, Jim Baker. Tahu apa yang terjadi? Jemaatnya bertambah ribuan orang. Kenapa? Karena dunia senang yang begitu. Sekali lagi, dunia senang begitu. Senang yang janji-janji, senang yang enak didengar. Itu. Ribuan orang. Jemaatnya besar, tiba-tiba besar. Apa yang terjadi? Dia mulai, begitu mulai banyak duit, apa yang terjadi? Dia mulai selingkuh dengan bendaharanya. Dia mulai selingkuh dengan bendaharanya. Dia mulai pakai duit pelayanan. Dan dia terlibat dengan masalah pajak. Dia digerus dengan masalah pajak, akhirnya dia masuk penjara. 4 tahun dia berpenjara, dia masuk penjara 4 tahun. Dia cuma ditemani satu buku namanya Alkitab. 4 tahun di dalam penjara, satu buku yang nemenin dia Alkitab. Dia tiap hari dia baca, tiap hari dia baca, tiap hari dia baca. Akhirnya terbitlah satu buku yang berjudul I Was Wrong. Ternyata saya salah. Coba gue setia dengan 50 orang. Coba gue bisa setia dengan 50 orang. Upahnya sama dengan yang ribuan orang. Saya dipercaya sama Tuhan segini, misalnya. Saya setia. Upah saya sama dengan orang yang dipercayakan puluhan ribu orang. Upahnya sama. Asal yang Tuhan lihat bukan jumlah, yang Tuhan lihat ada kesetiaan. Yang Tuhan lihat bukan jumlah, tapi kesetiaan. Lihat ya, banyak orang melayani dengan ambisi, yang akhirnya apa? Masuk yang namanya kedagingan, akhirnya mulailah pelayanan mulai merosot. Saudaraku lihat Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, Terus ia harus mengikut aku. ia harus mengikut aku. Mengikut aku artinya ikuti geraknya, ikuti kemana dia pergi. Terus, Dan di mana aku berada, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. kalau Tuhan ada di situ, saudara harus ada di situ. Ini yang namanya kesetiaan dalam melayani, dan pelayanan harus lepas dari yang namanya ambisi. Terus, Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. kalau saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, tidak bisa tidak, saudara pasti dihormati oleh Bapa di surga. Dihormati, bisa bayangin. Dihormati bukan sama presiden, tapi sama raja di atas segala raja. Bisa bayangin, dihormati. Mungkin saudara bilang, ya saya nggak ada bagian apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Asal saudara setia, saudara akan lihat buahnya.
Ada yang dipanggil Tuhan untuk kesembuhan. Tapi ada yang dipanggil Tuhan cuman sebagai pendoa. Dia nggak nampak, tapi pendoa di belakang. Dia berdoa terus selama ibadah. Dia berdoa selama ibadah. Apa yang terjadi? Ternyata ini kisah nyata, ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Ada satu ibadah. Pendetanya udah ngoceh di mimbar. Tapi Tuhan datang. Dia bawa mahkota. Pendetanya udah GR, pikir kasih ke gue. Enggak. Tuhan datang ke belakang, dia kasih encim-encim di belakang. Tuhan gak kasih ke pendetanya, Tuhan kasih encim-encim di belakang. Untung di belakang itu engkau-engkau. Tuhan kasih mahkotanya bukan ke pendetanya, tapi kasih ke orang yang melayani tapi tidak nampak. Tapi dia setia luar biasa. Saya cuma bilang sama saudara, jangan berharap pelayanan yang besar. Jangan pernah berharap pelayanan besar. Kalau engkau gak pernah setia dengan pelayanan yang kecil. Mulailah dari kotoran-kotoran. Jangan mengotori. Ada sampah sedikit, angkat. Taruh di kantong, bawa pulang. Mulai dari hal-hal kecil. Saudara akan lihat nanti perkara besar Tuhan akan percayakan. Amin. Ya, yang ketujuh, yang keenam, setia dalam melayani dan tidak berambisi. Yang ketujuh, ayat 17. Amsal 31 ayatnya ke-17. Ini kriterianya ada 17. Amsal 31 bukan 21, 31. Ya. Amsal 31 ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ikat pinggang itu bicara soal kebenaran. Terus Ia menguatkan lengannya. lihat ya. Dia mengikat pinggangnya dengan kebenaran dan dia melakukan kebenaran dengan tangannya. Yang ketujuh artinya hidup dalam kebenaran dan lakukan kebenaran. Kalau saudara bilang saya adalah mempelai Kristus, saudara tidak bisa tidak, saudara harus hidupi kebenaran dan lakukan kebenaran. Tidak bisa tidak. Semua di sini mempelai Kristus, saudara harus hidup dalam kebenaran dan lakukan kebenaran. Tidak bisa enggak. Mazmur 86 ayat 11. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Lihat di sini luar biasa sih, di satu ayat yang luar biasa. Pemazmur sampai bilang, tunjukkanlah jalan-Mu padaku, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tuhan telah menunjukkan jalannya kepada saudara. Apakah saudara mau hidup di dalam kebenarannya? Saudara harus bulatin hati saudara untuk menjalani kebenaran itu. Kalau saudara mengaku sebagai mempelai Kristus, tidak bisa tidak, saudara harus hidup dalam kebenaran dan lakukan kebenaran. Tidak bisa tidak. Kalau saudara tidak melakukan kebenaran, saudara bukan mempelai Kristus. Ya, mungkin mempelai Yogo iya. Oke, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, kamu telah terima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu harus tetap di dalam Dia. Jangan keluar dari Dia. Terus, ayat 7. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia supaya kamu kuat berdiri. Terus, dan dibangun di atas Dia. kamu harus dibangun di atas Dia. Terus, Hendaklah kamu bertambah teguh dalam kamu iman harus kuat dalam iman. Terus, yang telah diajarkan kepada karena kamu telah menerima kebenaran, kamu harus kuat di dalam kebenaran itu. Terus, dan hendaklah hatimu melimpah kalau dengan kamu syukur.
kuat di dalam kebenaran, baru kamu bisa bersyukur di dalam segala hal. Saya cuma bilang, kalau saudara tidak kuat di dalam iman, saudara tidak bakal bisa bersyukur dalam segala hal. Saudara akan ngeliat semuanya serba salah. Ini salah, itu salah, ini salah. Ada duit salah, nggak ada duit salah. Semua salah. Kenapa? Karena nggak ada akarnya. Karena nggak kuat di dalam imannya. Oke, sampai sini paham? Yang ke-8, ayat ke-18. Amsal 31 ayatnya ke-18. Amsal 31 ayat 18. Ia tahu bahwa pendapatnya menguntungkan. Ia Pada tahu pendapatannya itu menguntungkan. Terus, Pada malam hari pelitanya tidak padam. saudara sadar tidak? Apa yang saudara lakukan hari ini? Itu menguntungkan saudara. Sadar nggak? Saudara sadar nggak? Saudara ikut ibadah, saudara datang ke gereja, saudara rajin pelayanan. Itu menguntungkan saudara. Saudara sadar nggak? Saudara sadar gak? Saudara melakukan pekerjaan Tuhan, itu menguntungkan saudara. Saudara sadar gak? Ketika saudara melakukan pekerjaan Tuhan, saudara sedang menyalakan roh saudara. Di sini ke-8 saya bilang, menjaga rohnya tetap menyala. Menyala, menggebu-gebu di dalam Tuhan. Menggebu-gebu di dalam Tuhan. Seakan-akan gini ya, seakan-akan. Istri saya bilang, banyak orang katanya, kalau ada duit 1 miliar di depan sana, mau ada COVID, mau ada apa, datang juga. Saya pikir, ya, ini ada kerajaan yang tidak tergoyahkan di depan kita. Sekali lagi, ada kerajaan yang tidak tergoyahkan di depan kita, yang Tuhan mau berikan buat kita. Seberapa ngotot kita ngejar kerajaan itu. Seberapa ngototnya kita ngejar kerajaan itu. Kalau saudara nggak punya roh yang menyala-nyala untuk mendapatkan kerajaan itu, saya bilang saudara tidak akan pernah mendapatkan kerajaan itu. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan seterusnya. Satu Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Hargai sesama. Terus? Ayat 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hargai. Hiduplah, Hargai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Terus? hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Iya, jangan ada kebencian satu dengan yang lain. Terus? Ayat 14, kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Bimbing orang-orang yang hidupnya nggak tertib. Terus? Hiburlah mereka yang tawar hati. Kalau ada yang lagi tawar hati, hibur dia. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Belalah mereka yang lemah, sabar kepada semua orang. Terus? 15. Ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Iya, berdamai, mengampuni sesama. Terus? Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Iya, mengampuni satu dengan yang lain, tidak membalas. Terus? Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Terus? 18. Ayat 17, tetaplah berdoa. Tetap berdoa, jangan kendor. Terus berdoa. Terus? Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya, ucap syukur dalam segala perkara. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat berikutnya. Ayat 19, janganlah padamkan roh. Jangan kamu padamkan roh. Kalau kamu kecewa sama orang lain, rohmu bisa padam. Oke.
rohmu bisa padam. Kalau kamu bersungut-sungut, rohmu akan padam. Kalau kamu ngelihat semua yang jelek, rohmu akan padam. Oke? Jangan ngelihat orang dari sisi salahnya, tapi lihat orang dari kelebihannya. Amin. Gak apa-apa ya, saya cerita sedikit ya. Saya ulang sedikit, saya pernah ngalamin. Satu hari saya pernah dibawa Tuhan ke satu tempat. Saudara udah pernah dengar Tuhan datang di hadapan saya cuman bawa bola. Saya dibawa ke satu taman, cuman ada tembok usang di situ, ada taman, tembok usang di situ. Tuhan taruh bola itu di kaki saya. Tuhan cuma bilang tendang ke tembok itu, tendang ke tembok itu. Saya tendang pelan. Tuhan bilang balik bolanya. Tuhan bilang tendang lebih kencang. Saya tendang lebih kencang. Balik lagi bolanya makin kencang. Tuhan bilang tendang lebih kencang. Saya tendang lebih kencang. Baliknya makin kencang. Tuhan bilang begitupun kalau kamu menghakimi sesamamu. Semakin kuat penghakiman terhadap sesamamu, semakin kuat penghakiman atas kamu. Semakin kita lihat orang dari sisi negatif, semakin negatif kita di mata Tuhan. Sekali lagi, semakin kita lihat orang dari sisi negatif, semakin negatif kita di mata Tuhan. Paham sampai sini? Satu kali Tuhan lagi bawa lagi, abis dari bola itu Tuhan bawa lagi, pindah ke satu tempat ruang. Gelap gulita. Tapi saya ngelihat terang di situ. Sedikit terang di situ. Tuhan bilang, ayo. Tuhan pegang tangan saya, Tuhan bilang, ayo jalan ke sana. Saya jalan ke sana, saudara tahu timbangan emas. Timbangan emas yang begini. Timbangan emas yang begini. Saya lihat di sini ada lilin, di sini kosong. Kosong, nggak ada apa-apa. Kenapa yang ada lilin dan yang kosong itu seimbang? Seharusnya yang ada lilin lebih berat. Betul nggak? Tapi ini seimbang. Saya bilang, kenapa Tuhan seimbang? Yang terang menghakimi yang gelap, yang terang sama dengan yang gelap. Kalau kita menghakimi sesama, kita sama dengan dia. Tanpa saudara sadar ketika kita bilang, lu brengsek. Dosa brengsek dia ke bawah ke kita. Paham gak? Istri saya bilang, itu mulut dari neraka atau dari sorga? Itu benih dari sorga atau dari neraka? Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Karena dengan perkataanmu kamu akan dibenarkan, dengan perkataanmu kamu akan dihukum. Oke? Saudara juga pasang status yang benar lah. Pasang status firman Tuhan. Jangan pasang status joget, dangdut, TikTok. Udah. Pasang status yang benar. Pasang status ucap syukur sama Tuhan. Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Setiap hari pasang status, sebab Tuhan baik. Pasang status yang benar. Kenapa? Lewat status kita orang akan ngelihat dan mereka akan diberkati. Kalau orang ngelihat komplain kita terus, ngedumel kita terus, gimana orang bisa diberkati? Nggak ada orang bisa diberkati dengan status kita. Ya. Sekali-sekali lah jangan pasang status foto kita selfie. Enggak lah, jangan pasang statusnya udah firman-firman aja. Kenapa? Itu penginjilan. Ini benar, fair, nyata. Tetangga saya nggak ngerti loh. Tetangga saya datang ke rumahnya, dia bilang gini, saya tahu Bapak orang baik dan Bapak pendeta. Kenapa kok bisa tahu? Saya bilang, tiap hari saya bacain status saya Bapak. Tetangga saya itu seberang. Tapi tiap hari dia bacain status saya. Itu sampai saya datang ke bengkel, satu bengkel. Itu orang Sunda asli. Sampai dia bilang, wah tiap hari saya baca status Bapak. Wah Bapak seorang pendeta ya, seorang ulama dia bilang. Bukan, saya mau balik sebetulnya. Pasang status yang baik, yang memberkati, supaya orang bisa nyala rohnya. Pasang status TikTok.
Puyeng gue ngeliatnya. Udahlah, jangan gitu-gitu. Udah bukan waktunya lagi. Supaya orang bisa nyala rohnya. Firman, masukin firman, masukin firman. Masukin firman setiap hari. Supaya apa? Orang ngelihat status kita. Wih, ini Michael. Wih, luar biasa. Statusnya. Orang, saya pernah ngalamin. Ada orang lagi kepahitan. Saya nggak kenal. Dia baca status saya. Dia langsung bilang, Pak, saya baca status Bapak, saya ditegur. Saya harus berdamai dengan suami saya. Ini kenyataan, ini fakta. Bisa bayangin kalau satu orang pasang ini, kalau kita semua di sini puluhan orang pasang itu, betapa lebih banyaknya firman Tuhan bisa menyebar. Amin enggak? Oke. Stop TikTok. Oke, terus yang 9. Ayat 19. Amsal 31 ayatnya ke-19. Amsal 31 ayat 19. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Lihat, tangannya ditaruh pada jentera dan jari-jarinya kepada pemintal. Jadi apa yang dilakukan? Orang ini, seorang mempelai Kristus itu selalu siap siaga berkarya bagi Tuhan. Siap siaga berkarya bagi Tuhan. Apa yang gue punya, apa yang gue bisa bikin hari ini, gue bikin buat Tuhan. Apa yang gue bisa bikin, gue bikin buat Tuhan. Semangat buat Tuhan. Seorang mempelai Kristus harus semangat dan siap sedia untuk melayani Tuhan. Kalau pelayanan aja udah malas-malasan, mau ke gereja, malas aja, lagi panas, malas. Gimana mau jadi mempelai Kristus? Siap sedia dong buat Tuhan. Ayo maju terus, kita sama-sama kita maju, ayo sama-sama ya. Amin. Kita semua semangat ya, sama-sama ya. Amin. Oke, luar biasa. Yang terus 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. 4 ayat 1 sampai 2. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Terus 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. beritakan firman, baik tidak baik waktunya. Baik tidak baik waktunya, beritakan firman. Terus Nyatakanlah apa yang salah, apa yang salah, nyatakan. Terus tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran tegur, dan pengajaran. nasihati dengan kesabaran dan pengajaran. Terus ayat 3. Ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang banyak, nanti ada waktunya orang nggak bisa lagi dengar yang sehat-sehat. Cuman bisa dengar yang nggak sehat. Terus Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. iya. Ayo saudara siap sedia ya. Baik tidak baik waktunya. Saudara siap berkarya bagi Tuhan. Amin. Terus yang berikut yang ke-10. Kriteria yang ke-10 dari mempelai Kristus. Ayat 20. Saudara lihat Amsal 31 ayatnya ke-20. Amsal 31 ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ada yang bisa tahu ini apa artinya? Ayo. Kriteria ke-10 itu kepedulian kepada orang lain. Kepedulian kepada orang lain. Kalau saudara bilang, saya ini mempelai Kristus, tapi saudara nggak peduli sama sesama saudara, apalagi seisi rumah.
Itu bahaya luar biasa. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara berkata saya mempelai Kristus, tapi saya tidak peduli dengan sesama kita, apalagi seisi rumahnya, saya bilang itu nol besar. 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Iya, kalau saudara punya harta, tapi saudara tutup hati saudara terhadap sesama, nggak mungkin ada kasih Allah di dalam saudara. Itu aja. Oke, terus lihat 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara siapa? saudaranya, apalagi seisi rumah, Apalagi sisi rumahnya, terus orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. waduh, serem loh. Saya bilang ada orang kalau ngomong di mimbar tentang kasih, tapi sama saudaranya nggak peduli, dia orang murtad. Di mata Tuhan, dia bukan orang percaya. Lu mau ngomong sebagus apapun, saya bilang, lu mau ngomong sebagus apapun, kalau lu tidak ada peduli sama orang seisi rumahmu, sama saudara-saudaramu, saya bilang, nol. Nol. Nggak pusing sama keluarga, nggak pusing sama orang sekitar rumahnya, nggak pusing. Saya bilang, firman Tuhan yang berkata, orang itu murtad lebih buruk dari orang tidak beriman. Saya bilang ya, ini bahaya loh. Kalau kita udah mulai rasa nggak peduli sama orang lain, nggak peduli nggak punya perasaan sama orang di sekitar kita, saya bilang waspada. Jangan-jangan kita udah murtad. Oke? Sampai sini bisa ngerti? Yang ke-10, punya kepedulian kepada orang lain. Yang ke-11, ayat 21. Amsal 31 ayat 21. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Nggak takut sama apapun. Orang ini nggak pernah ketakutan dengan apapun. Dia nggak pernah khawatir dengan apapun. Terus? Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Dia nggak takut. Dia persiapin semuanya. Kenapa? Karena dia adalah mempelai Kristus. Seorang mempelai Kristus tidak hidup di dalam ketakutan. Kalau kita masih sering ketakutan, saudara bilang, jangan-jangan saya belum menjadi mempelai Kristus. Seorang mempelai Kristus tidak pernah takut dengan apapun. Kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan semuanya. Amin. Yang ke-12, ayat 22. 31 ayatnya ke-22. Amsal 31 ayat 22. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Ada yang tahu ini apa artinya? Permadani, lenan halus, kain ungu. Ini bicara soal kerajaan. Yang ke-12 artinya hidup tanpa celah atau hidup mulia. Kalau saudara dalam mempelai Kristus, saudara tidak boleh hidup dengan celah. Dan kalau saudara mempelai Kristus, saudara harus hidup dengan mulia. Mulia, hidup kita mulia. Oke, 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 6. Korintus 6 ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Iya. Terus
Ayat 4. Sebaliknya, Hidup tanpa celah dan hidup mulia. Kita nggak boleh bikin sandungan buat orang lain. Kita harus hidup mulia. Terus, sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. iya, fakta. Kita pasti ngalamin yang namanya kesesakan, kesukaran, penderitaan. Itu fakta. Jangan berharap selalu langitmu terang. Jangan pernah berharap langitmu selalu terang. Ada duit, ada ini semua serba beres. Jangan pernah berharap itu. Kenapa? Karena kadangkala bagian dari hidup kita, Tuhan membawa kita ke dalam lembah kelam. Tuhan akan membawa saudara, kalau saudara diajak jalan-jalan sama Tuhan, Tuhan nggak ngajak saudara jalan-jalan ke mall. Tuhan ngajak saudara, yuk ikut kemana? Lembah kelam. Diajaklah Rizka ke lembah kelam. Tujuannya apa? Lu nggak usah lihat gue, tapi lu percaya gue ada. Ya, saya kemarin ada share, ingat mimpi saya pernah cerita juga sama saudara. Itu yang saya ngedayung. Saya lihat Tuhan ada di belakang kok. Saya lihat Tuhan ada di belakang. Saya lihat Tuhan ada di belakang. Tuhan, saya dayung. Airnya tenang. Tiba-tiba awan gelap di depan. Saya bilang, oh, Tuhan takut. Tuhan bilang dayung terus. Saya dayung terus. Masuklah kita ke gelap. Begitu di gelap, saya ngelihat ke belakang. Saya enggak bisa lihat ada Tuhan di belakang. Enggak lihat. Udah gelap luar biasa. Saya dayung terus, saya cuma dengar suaranya. Dayung terus. Wah, itu badainya luar biasa. Tuhan cuma bilang dayung terus. Saya dayung terus. Tiba-tiba Tuhan bilang, begitu saya dayung terus, tiba-tiba mulai terang. Mulai terang lagi. Tuhan bilang, saya nengok ke belakang Tuhan, saya lihat Tuhan lagi. Tuhan bilang, sekarang kamu lihat ke belakang. Iya, kenapa Tuhan? Lihat badai di belakangmu. Sudah lewat dari badai. Bisa bayangin kalau kamu tidak mendayung dan kamu berhenti di badai. Hancur hidup kita loh. Berapa banyak dari kita nangis di badai dan kita nggak mau bergerak di situ. Meratapi diri kita. Seakan-akan kita lagi bilang, gue nih orang paling kasihan. Gue nih susah, sulit hidup gue. Sadar gak saudara, kalau saudara bilang gitu, saudara lagi berputar di badai. Tanpa saudara pernah mendayung untuk keluar dari badai. Ayo saudara sama-sama. Kalau saudara benar-benar mau jadi mempelai Kristus, sama-sama kita hidup tanpa celah. Hidup yang mulia. Amin. Terus berikutnya yang ke-13 ayat 23. Amsal 31 ayat ke-23. Amsal 31 ayat 23. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Lihat ya, suaminya dikenal di pintu gerbang. Suami kita siapa? Kristus. Orang akan melihat Kristus di dalam kita. Orang akan mengenal Kristus karena tingkah laku kita. Ini luar biasa saudara. Kalau saudara adalah seorang mempelai Kristus, sekali lagi kalau saudara adalah seorang mempelai Kristus, yang ke-13, saudara pasti hidup menjadi saksi Kristus. Henny jadi mempelainya Ardi. Dia bersaksi kemana-mana. Wih, suami gue paling baik loh. Makannya banyak. Suami gue paling hebat. Dia bersaksi tentang suaminya. Dia percaya sama suaminya. Kita pun gitu, kalau kita hidup sebagai mempelai Kristus, kita jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Nonsense saudara jadi mempelai Kristus kalau saudara nggak pernah mau bersaksi tentang Tuhan. No, saudara bilang saya mempelai Kristus, lu nggak nyaksiin kebaikan Tuhan?
Mulailah dari status. Mulai dari status WhatsApp kita, status Instagram kita. Mulai dari situ, saksikan keberadaan Tuhan. Saksikan kalau Tuhan itu baik. Amin. Oke, Efesus 5 ayat ke-8. Efesus 5 ayat 8. Aduh. Memang Terus. memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Kamu adalah terang. Terus. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak terang. Hidup sebagai saksi Kristus. Dimanapun kau berada, kau memancarkan terang Kristus. Amin. Yang ke-14. Kriteria yang ke-14. Ayatnya ke-24. Amsal 31 ayat 24. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Apa artinya? Mentransferkan kebenaran. Membagikan kebenaran kepada orang lain. Mentransferkan kekudusan, mentransferkan kebenaran kepada orang lain. Punya beban gak saudara di situ? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk mentransferkan kebenaran kepada orang lain. Kalau saudara punya beban di situ, saudara adalah mempelai Kristus. Amin. Terus berikutnya ayat 25. Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Nah, lihat, pakaiannya adalah kekuatan dan terus Ia tertawa tentang hari depan. ia tertawa tentang hari depan. Bisa perhatiin apa? Dia tidak takut dengan masa depan. Kenapa? Karena saya percaya masa depan saya indah, penuh harapan. Seorang mempelai Kristus percaya akan masa depan yang indah yang Tuhan persiapkan bagi dia. Sekarang saya tanya sama saudara, apakah saudara takut dengan masa depan? Saudara takut gak sama masa depan? Enggak? Yakin? Kenapa? Karena Tuhan menjamin masa depan. Kalau Tuhan ada di sini sekarang, Tuhan ada di sini sekarang, Tuhan pasti ada bersama kita juga besok. Kalau Tuhan ada bersama kita besok, Tuhan pasti ada bersama kita lusa. Tuhan pasti ada sama kita sepanjang tahun ini. Berjalanlah bersama Tuhan, engkau akan lihat masa depan yang indah dan penuh harapan. Terus, kriteria yang ke-16, ayatnya ke-26. Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Lihat ya, dia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adalah ciri yang ke-16. Saudara lemah lembut gak sama sesama? Istri sama suami gimana? Wah Pak, karena hari ini adalah hari Hardiknas, makanya saya harus menghardik suami saya dengan ganas. Benar. Waduh, istri saya Pak lebih galak dari Ferdi Sambo. Lah, jadi istri yang lemah lembut lah. Jadi suami yang lemah lembut lah. Ayolah suami istri saling mengasihi, saling satu sama lain. Ayo kita kalau bersahabat, berteman, jadilah teman yang baik, yang lemah lembut. Bukan yang garang, yang kerjaannya marah-marah terus. Ih, gue males ketemu dia. Ketemu dia marah mulu. Mukanya tuh, lihat tuh mukanya. Wah, dari jauh sudah terlihat. Mukanya seram. Enggak lah, dari muka kita udah mulai ketawa. Dari jauh orang ngelihat kita. Jangan sampai saya pernah ngomong ya, jangan sampai ya. Kita datang, semua orang kabur. Kita datang, semua orang ngumpul. Amin. Kita datang, jangan sampai semua orang kabur, semua setan ngumpul, ngerumpi setan.
Kita datang bawa damai. Kita datang orang bisa ketawa. Orang bisa ketawa, kita datang orang bisa ketawa. Haha, lucu. Jangan sampai kita datang semua orang bawa beban, gondok. Oke, berubah ya, kita semua berubah ya. Kalau saudara benar-benar mempelai Kristus, bawalah damai dimanapun saudara berada. Lemah lembutlah kepada sesama. Yang terakhir, aduh asik. Ayat 27. 27 dan seterusnya. Amsal 31 ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Lihat, makanan kemalasan enggak dimakan. Dia awasi segala perbuatan rumah tangganya. Artinya apa? Memimpin orang untuk maju. Kalau saudara mempelai Kristus, saudara tidak hidup lagi diri saudara sendiri, tapi saudara mulai memimpin orang di sekitar saudara untuk maju. Amin. Terus lanjutkan 28. Amsal 31 ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Lihat ya, semua orang di sekitar kita, semua orang di sekitar kita, anak-anak rohani kita, anak-anak rohani kita akan bilang, sungguh dia dipakai Tuhan, sungguh dia diberkati Tuhan, sungguh dia berbahagia. Hidupnya pasti berbahagia, matinya pun pasti berbahagia. Terus lanjutkan. Pula suaminya memuji dia. Lihat, Tuhan juga memuji saudara. Tuhan akan memuji saudara juga. Terus Ayat 29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. banyak wanita sudah berbuat baik, tapi engkau melebihi semua. Bilang dong, bilang. Ya ilah, anak kembar. belinya lusinan. Oke, terus. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong. Kemolekan bohong. Wah, kita manicure, pedicure, lawat badan, kulit, semua skincare. Wah, bohong. Kecantikan itu bohong. Tapi bener, ada teman saya itu pendeta ngomong begini nih, ini pendeta yang gak beres. Dia bilang, kalau mau cari ceweknya cantik atau cewek yang baik, dia bilang, saya cari yang cantik. Kalau baik nanti bisa diinjili, nanti pasti berubah. Kalau jelek tapi baik nggak bisa dirubah, susah, mesti ke Korea katanya. Saya bilang ini gak beres nih pendeta. Ya, anak-anak muda, kalau cari pacar, jangan lihat badannya dulu. Masuk dulu ke dalamnya, lihat hatinya. Oke, masuk ke dalam, lihat hatinya. Saudara akan menemukan mutiara atau ketemu sampah di situ. Ya, Bel, masuk Bel. Lihat, ketemu apa Bel? Oke, terus yang terakhir. Kecantikan, kemolekan itu bohong, kecantikan itu sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, siapa yang hidup takut Tuhan, baru dia dipuji-puji. Terus 31. Waduh, Ayat 31. ini mempelai Kristus. Tuhan ternyata picky banget ya, pemilih bang. Terus Ayat 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. lihat ya, begitu saudara nyampe ke surga, bisa bayangin ketika saudara nyampe di pintu surga, seluruh seisi surga bertepuk tangan. Kenapa? Sudah pulang anak yang dikasihi Tuhan. Sudah pulang anak yang dikasihi Tuhan. Waduh, ini luar biasa loh. Mau gak kita jadi mempelai Kristus? Mau? Ayo sama-sama kita berubah. Kita rubah, kita bilang Tuhan ubah aku. Jadikan aku lebih indah, makin hari makin indah. Amin, Tuhan berkati.